Simulasi, praktik mengajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan dalam keadaan sebelum memulai pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu dan dilanjutkan dengan bisa. Selamat berdoa dan berdoa. Berdoa mulai. Sekarang ibu akan terlebih dahulu ya. Muhammad Hisham Abdul Fatih Iya, Bu. Bolos, coy. Alhamdulillah semua berangkat ya. Sudah siap belajar? Semuanya udah pada sarapan? Belum, Bu. Untuk yang tambah semangat, ibu mohon semuanya berdiri. Kita ada yang belum semangat? Kalian dulu ya. Satu, dua, tiga, tepuk semangat. Semangat. Kalian. Satu, dua, tiga, tepuk semangat. Kita lanjut ke materi ya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas adab sholat dan berzikir. Apa nama? Adab sholat dan berzikir. Ya, sebelumnya ibu mau tanya, siapa yang tadi sholat subuh? Saya, Bu. Tadi setelah sholat subuh berzikir tidak? Iya. Setelah itu, setelah sholat kita berzikir dulu ya. Betul bila kita sholat tetapi tidak berzikir. Pakainya penting-penting. Ibu akan menyampaikan tugas pembelajarannya. Yang pertama, peserta didik dapat memahami pengertian sholat dan zikir. Yang kedua, peserta didik dapat memahami adab sholat dan zikir. Yang ketiga, peserta didik dapat memahami hikmah dari sholat dan zikir. Dan yang keempat, peserta didik mampu mempraktikkan sholat dan zikir. Materi yang pertama yaitu sholat. Perhatikan gambar tersebut. Itu gambar orang sedang apa, anak? Ya, salah satu gerakan sholat. Nah, apa sih itu sholat? Sholat menurut bahasa Arab dari kata sholatan yang berarti doa. Dalam istilah sholat merupakan suatu ibadah yang tersusun dari perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam dan
khusyuk. Seharusnya mengarahkan hati kita, pikiran kita hanya kepada Allah. Yang kedua, hati yang ikhlas. Ketika kita sholat, kita harus ikhlas. Semata karena Allah, tidak boleh kita sholat karena dia atau ingin dipuji seseorang, itu tidak boleh. Yang ketiga, menjaga waktu dan batas-batasnya. Ketika sudah waktunya sholat, tandanya sholat apa? Ketika ada kita ambil wudhu, lalu kita sholat terlebih dahulu. Yang keempat, memakai pakaian kita yang terbaik. Nah, pakaian yang terbaik itu bukan berarti pakaian yang baru atau pakaian yang bagus, tetapi pakaian yang bersih dan menutup aurat. Dan yang kelima, bersih dari najis. Pakaian, tempat, atau apapun yang berkaitan dengan sholat itu harus bersih dari najis. Selanjutnya ada hikmah sholat. Yang pertama, mendidik disiplin dan menghitung waktu. Yang kedua, menjadikan hati tenang dan lain sebagainya. Materi yang kedua itu zikir. Apa itu zikir? Perintah zikir dalam Quran surat Al-An'am ayat 41. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzikran katsiran. Artinya apa? Coba dibacakan Krisna. Artinya, hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah dengan sebanyak-banyaknya. Ya, jadi Allah mengajarkan kita itu untuk berzikir yang sebanyak-banyaknya. Selanjutnya, apa sih pengertian dari zikir itu sendiri? Zikir berasal dari bahasa Arab, yaitu dakaro, yang artinya mengingat atau menyebut. Sedangkan menurut istilah, zikir adalah mengingat Allah dengan menyebut sifat-sifat keagungan Allah dan memuliakannya. Selanjutnya ada zikir. Yang pertama ikhlas. Seperti hanya sholat tadi, ketika zikir kita juga harus ikhlas. Yang kedua, memahami maknanya dan lain sebagainya. Selanjutnya hikmah zikir. Hikmah zikir yang pertama membuat orang lebih berusaha dalam hati jadi tenang dan masih banyak hati. Karena kalian bisa baca sendiri. Dan sekarang ibu bagi menjadi 5 kelompok. 1 kelompok 2, 3 kelompok 4, kelompok 5. Baik, untuk setiap ketua kelompoknya, mohon maju ke depan. Udah juga. Ini Mas Abang Bu Guru. Guru Sudah selesai membuat pertanyaannya?
Nanti ketika ibu lempar bola ini ke salah satu kelompok, terus kelompoknya dapat bola, lempar lagi ke kelompok lain sampai musik pengiringnya berhenti. Paham? Sudah siap? Coba sambil pertanyaannya, dibaca pertanyaannya dan jawab. Berdiri. Baca pertanyaan. Mengapa sholat dan zikir harus memperhatikan adab dalam sholat dan zikir? Karena Siapa tadi? Oh, kelompok 5. Gimana kelompok 5? Udah jawab, jawabannya udah benar semua? Waktunya 10 menit. Gimana semua tidak belajar kali ini? Jadi kesimpulannya pada materi pembelajaran kali ini, sholat merupakan yang agama. Barang siapa yang mendirikan sholat berarti menegakkan agama dalam dirinya. Dan zikir merupakan mengingat Allah dengan menyebut sifat-sifat keagungan Allah SWT. Kurang afdal apabila kita makan sholat tetapi tidak berzikir. Ibarat seperti makan tetapi tidak minum. Nah, untuk pekan depan, Ibu memberi tugas kelompok, buatlah kuat tentang sholat dan zikir untuk mencegah perbuatan tercela. Nanti kalian bisa cari di media sosial atau media lainnya, seperti buku atau yang lainnya, menggunakan kertas astro, kadar atau sejenisnya. Paham dengan tugasnya, anak? Ada yang mau ditanyakan? Baik, karena waktunya sudah jam istirahat, semuanya boleh keluar. Ibu akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.